Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-7 dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan, salat tarawih yang kita lakukan, tadarrus yang kita lakukan senantiasa dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaib urusan umatku ini, menakjubkan. Kenapa? Semua yang menimpa dirinya, menimpa umatku itu berbuah kebaikan. Maksudnya apa? Kata Nabi, kalau ditimpa nikmat yang menyenangkan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Kalau ditimpa musibah yang kurang menyenangkan atau yang menyedihkan, dia bersabar dan itu juga baik baginya. Ternyata memang dalam hidup ini simple. Tidak ada yang perlu membuat kita gelisah ya, atau istilahnya anak muda sekarang namanya andilau, antara dilema dan galau. Tidak perlu kita andilau antara dilema dan galau. Kalau dapat nikmat yang menyenangkan, dapat ujian kebahagiaan, syukurlah. Kalau dapat ujian yang menyedihkan, sabarlah. Dan dua-duanya baik. Kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang pandai bersyukur, aku tambah nikmatnya. Tapi ingat, siapa yang ingkar, azabku, kata Allah, sangat pedih. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Ustadz, bagaimana caranya saya bersyukur? Gampang. Selalulah melihat ke bawah untuk urusan dunia. Coba kita dalam kehidupan sehari-hari kita, lihatlah manusia di sekitar kita. Pasti kita masih punya nilai yang lebih dari orang kalau kita mau bersyukur. Kita merasa miskin, tapi pasti masih ada orang yang lebih miskin dari kita. Apalagi harta kita yang paling bernilai adalah bentuk tubuh kita ini. Coba kita masih diberikan badan yang sehat, tubuh yang kuat, bentuk tubuh yang sempurna, luar biasa. Ya, kepala kita saja ini, kita bangun tidur, kita bisa goyang-goyangkan. Itu nikmat yang luar biasa. Betapa banyak orang kena stroke, goyang sedikit saya tidak boleh. Kalau ada yang panggil dari sebelah kiri, dia membalikkan seluruh tubuhnya ke kiri. Kita masih bisa balik. Kita bangun tidur bisa goyangkan jari jemari kita. Itu luar biasa. Ada orang yang sudah kaku, tangannya tidak bisa bergerak. Lalu alasan apa kita tidak bersyukur? Makanya kalau di dalam surat Ar-Rahman, Allah berulang-ulang mengingatkan kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini ayat yang dihafal oleh seluruh ibu-ibu dan bapak-bapak. Itu kan Ar-Rahman cuma satu ayat yang dihafal, hanya ini. Jadi ketika kita mengaji bareng, ya, nanti ramai itu kalau fabi ayyi. Yang lain dihafal sama ustadznya.
Jadi kalau ya ayat yang lain ya diam-diam, ikut dalam hati. Tapi begitu sampai fabi ayyi, rame lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah itu diam-diam lagi. Fabi ayyi, baca lagi. Jadi yang dihafal ibu ya satu ayat dari Ar-Rahman. Tapi ramai. Ayatku yang mana lagi kah yang engkau dustakan? Jadi apa alasan kita tidak bersyukur? Maka selalulah kita berucap alhamdulillah. Bahkan Rasulullah mengajarkan doa ketika kita mendapatkan nikmat yang menyenangkan dan mendapatkan ujian yang menyedihkan, semuanya dengan kalimat alhamdulillah. Yang mana itu? Kalau kita dapat nikmat yang menggembirakan, menyenangkan, lulus dari ujian, dapat rezeki nomplok, proyek kita menang tender, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Terus dapat cobaan menyedihkan, kehilangan sesuatu, apa doanya? Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ketika musibah tetap ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Ya, siapa yang membaca alhamdulillahi ala kulli hal ketika dapat musibah, Allah akan ganti musibah itu dengan nikmat yang jauh lebih baik. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan. Kalau kita bisa sujud, kita bisa zikir, kita bisa doa, itu nikmat luar biasa. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman. Makanya selalu kita biasa dengar alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Karena ini nikmat tiga luar biasa. Kalau kita sudah beriman, kita adalah orang yang paling beruntung di dunia. Kenapa? Ada orang punya harta yang banyak, kemudian badan yang sehat, umur yang panjang, tapi karena tidak diberi nikmat iman, dia menjadi hina di sisi Allah. Siapa contohnya? Fir'aun. Fir'aun sudah sehat, batuk saya tidak pernah, influenza pun tidak pernah. Umurnya 250 tahun. Kekayaannya sungai Nil dia punya, Mesir dia punya, tapi tidak diberi nikmat iman, hina di sisi Allah. Jadi kalau kita sudah punya nikmat iman, tanpa harta, kita sudah orang beruntung. Jadi selalulah kita syukur. Syukur bukan sekedar ucapkan alhamdulillah, tapi mewujudkan rasa syukur itu dalam amaliyah, perbuatan kita sehari-hari kita. Percuma kita mengucapkan alhamdulillah saya sehat, azan berkumandang, kita tetap tinggal main domino. Itu syukur di mulut, tapi tidak syukur dalam perbuatan. Percuma kita mengatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah, tapi tidak puasa, tidak ngaji, tidak tarawih. Jadi syukur sempurna adalah sesudah memuji Allah, mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, dia ikuti dengan arkan, dengan kegiatan tubuh, membuktikan pengabdiannya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.